di sini ada dua orang anak sedang bercakap-cakap. Yang satu bertanya apakah temannya pernah keseleo karena terjatuh. Kemudian temannya menjawab, dia pernah terjatuh saat bermain bola. Kakinya keseleo. Nah, siapa di sini yang pernah keseleo kaki atau tangannya? Nah, tentu rasanya tidak enak ya, rasanya sakit. Nah, keseleo bahkan bisa menimbulkan memar seperti ini. Bisa sampai seperti ini. Nah, keseleo itu merupakan gangguan atau cedera yang biasanya terjadi pada otot kita. Nah, biasanya karena ada gerakan dadakan, kemudian otot kita tuh kurang siap, dan juga karena adanya paksaan gerakan pada otot sehingga menyebabkan otot kita jadi keseleo. Nah, di sini ada macam-macam gerakan otot. Gerakan otot yang pertama itu ada gerak meluruskan dan membengkokkan. Contohnya gerakan lutut, siku, dan ruas jari tangan. Nih contohnya seperti ini. Gerakan meluruskan nih, lututnya diluruskan, kemudian sikunya juga diluruskan, ruas-ruas jari tangannya juga diluruskan. Kemudian kalau gerakan membengkokkan nih, kakinya dibengkokkan seperti ini. Sikunya juga dibengkokkan, tangannya juga, jari-jari tangannya juga dibengkokkan. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya mengentakkan kaki atau menekan benda menggunakan tangan. Nih contohnya. Gerakan menekan ke bawah. Di sini tubuh kita menekan ke arah bawah. Yang ketiga ada gerakan menaikkan. Gerakan menaikkan itu contohnya mendekatkan lutut ke tubuh atau gerakan jalan di tempat. Nah, ini mendekatkan kaki kita ke arah tubuh. Itu gerak menaikkan ya. Jadi lebih naik. Kemudian ada gerakan memutar. Gerakan memutar itu contohnya gerakan memutarnya lengan. Nah, di sini lengannya sedang berputar-putar ke atas, ke bawah. Lengan kita kan bisa ya digerakkan berputar-putar. Nah, itu namanya gerak memutar. Dan yang satu lagi ada gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerakan menjauhkan adalah gerakan merentangkan tangan. Kemudian ada menggerakkan kaki ke samping. Nah, ini merentangkan tangan, ini gerak menjauhkan. Ya, kemudian kakinya digerakkan ke samping, ini menjauhkan. Ketika tangannya kembali didekatkan ke arah tubuh, itu namanya gerakan mendekatkan ke tubuh. Selanjutnya, bagaimana ya cara merawat otot supaya otot kita tetap sehat? Nah, cara menjaga kesehatan otot kita supaya tetap sehat. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi, misalkan kamu mau mengangkat sesuatu, tapi kamu nggak kuat. Nah, jangan kamu paksakan, karena nanti akan membuat otot kita menjadi sakit. Entah tangannya yang jadi sakit, atau punggungnya yang jadi sakit. Kemudian, yang kedua, melakukan peregangan. Terutama ketika kita sudah habis lama duduk, atau kita habis lama dalam kondisi tertentu, kita harus melakukan peregangan supaya badan kita tidak sakit. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan rutin. Latihan rutin ini misalnya setiap pagi kita pemanasan di bawah sinar matahari supaya badan kita sehat, otot kita juga kuat. Yang selanjutnya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jangan lupa minumnya yang bagus adalah minum air bening. Jadi, jangan kebanyakan minum manis, jangan terlalu banyak juga minuman-minuman yang tidak sehat, tapi minuman yang dibutuhkan oleh tubuh, cairan tubuh adalah minuman air. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Makanan yang bergizi banyak ya, contohnya seperti daging ayam, daging sapi, kemudian sayur-sayuran, itu makanan yang bermanfaat bagi otot. Begitu juga buah-buahan. Dan misal badan kita sakit, itu kita harus ringankan nyeri ototnya. Misalkan ada bagian tubuh kita yang sedang tegang-tegang, sedang sakit. Nah, itu kita ringankan dengan mengoleskan krim khusus untuk nyeri otot supaya ototnya tidak terlalu sakit lagi.
Nah, kemudian masih ingat nggak kalian semua tentang unsur-unsur cover? Nah, unsur-unsur cover yang pertama, cover itu punya judul dengan huruf yang menarik. Supaya apa? Supaya menarik minat orang yang mau membaca. Kemudian kalimat penjelasnya mudah dipahami. Biasanya di bawah judul itu ada kalimat yang kecil. Nah, itu kalimatnya harus mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada nama penulis. Yang keempat, gambarnya juga yang menarik supaya orang mau membaca. Kemudian yang kelima, terdapat sinopsis di belakang buku. Maksudnya di cover belakang ada sinopsis atau ada rangkuman dari buku tersebut. Dan yang terakhir ada identitas di punggung buku. Nah, sekarang ini kita lihat contoh menggambar cover depan buku. Nah, dalam menggambar cover sebelum ditebelin, kita pakai pensil dulu supaya hasilnya bisa lebih bagus ya. Ini adalah contoh cover depan buku yang sederhana. Kalian lihat cara buatnya ya. Nah, ini adalah gambar yang sudah jadi contoh cover buku buatan sendiri. Ya, seperti ini. Kalian bisa mengkreasikan gambar-gambar dengan lebih bagus lagi. Yang ini hanya contoh ya. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Sampai jumpa lagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.